Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasien RSUP Dr. M. Jamil Padang mencoblos dengan sistem TPS berjalan. Prabowo Gibran menangi Pilpres, hingga bocah tewas tertimpa pohon tumbang, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Upaya pencarian Wino yang berusia 32 tahun belum membuahkan hasil. Upaya pencarian telah diperluas tim SAR gabungan dengan menyisiri kawasan Padang hingga Padang Pariaman serta pulau-pulau kecil yang berada di sekitar lokasi kejadian. 3 nelayan mengalami kecelakaan kapal karena dihantam gelombang tinggi saat melaut. 1 selamat, sedangkan 1 lainnya dinyatakan meninggal. Namun 1 orang lagi masih belum ditemukan. Setelah melakukan pencarian hingga hari ke-7, tim SAR gabungan menyatakan pencarian ditutup. Penutupan ini berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, bahwa pencarian korban hilang di laut hanya berlangsung selama 7 hari. Namun demikian, tim SAR akan kembali melakukan operasi pencarian jika ada tanda-tanda atau laporan masyarakat mengenai keberadaan korban. Kota wisata Bukit Tinggi dipadati wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara saat libur panjang akhir pekan lalu. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel yang mengalami kenaikan. Sebagian besar hotel mempunyai okupansi tamu lebih dari 80%. Mereka yang menginap adalah tamu yang datang dari negara tetangga Malaysia. Hotel dan restoran menjadi penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar di kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2023 lalu, sektor ini menyumbang hampir 20% dari PAD Bukit Tinggi, atau sekitar 24 miliar rupiah dari PAD Bukit Tinggi yang mencapai hampir 125 miliar rupiah. Seorang bocah berusia 12 tahun yang sedang asyik mandi-mandi bersama teman dan keluarganya tewas tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang dan mengarah ke sungai. Kejadian bermula pada saat anak-anak sedang bermain air dan mandi-mandi di wisata ikan larangan Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman. Tiba-tiba datang angin kencang yang membuat pohon anau tumbang. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi Pasaman Barat untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Selama beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim kerap terjadi di Pasaman Barat. Selain hujan deras, angin kencang juga sering terjadi. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak begitu penting. Hitung cepat yang dilakukan SCTV Indosiar, Grup MTech, bekerja sama dengan 3 lembaga survei, yaitu Saiful Mujani Research Consulting, Carta Politika, dan Indikator Politik, menunjukkan pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat adalah pasangan Prabowo Gibran.
Ketiga lembaga survei memberikan angka 56% hingga 59% untuk Prabowo Gibran. Posisi kedua ditempati Anies Muhaimin dengan 23% hingga 25%. Lalu di tempat ketiga Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17%. Terhadap hasil yang didapatkan, 90% pemilih menyatakan pemilu yang dilaksanakan telah memenuhi asas jujur dan adil. Bagi warga yang tinggal di pelosok, distribusi logistik pemilu mempunyai tantangan tersendiri, seperti yang dilakukan petugas saat mendistribusikan logistik pemilu ke Jorong Tombang Mudik, Pasaman Barat. Logistik pemilu harus diantar naik sepeda motor karena ada jalan yang tidak bisa dilewati mobil. Sulitnya akses jalan menyebabkan petugas harus sampai ke TPS dengan berjalan kaki melewati sungai karena tak ada jembatan menuju kampung itu. Distribusi logistik pemilu juga dilakukan petugas menyeberangi sungai dengan ponton hingga menggunakan perahu menuju Pulau Panjang. Polisi mengerahkan 400 personelnya untuk mengawal dan menjaga logistik pemilu hingga ke lokasi TPS. Tugas pengamanan itu terus berlanjut hingga selesai pencoblosan dan penghitungan suara. Mecia Wulandari menjadi terpidana atas kasus penadahan sepeda motor. Selama pelariannya, terpidana ini sering pindah-pindah tempat, sehingga menyulitkan petugas untuk mencari keberadaannya. Petugas Kejaksaan Negeri Padang dibantu petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumbar, akhirnya berhasil menangkap terpidana di Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Kemudian langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Padang. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Muhammad Fatria menyampaikan, setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan kesehatan, terpidana dieksekusi ke Rumah Tahanan Negara di daerah Anak Ayah, Padang, untuk menjalani masa hukumannya. Karena terpidana memiliki balita, maka akan diberikan pelayanan khusus, dan Kejari telah melakukan koordinasi dengan pihak lapas. Perkara ini diputus tahun 2017 bulan Mei, dan setelah putusan pengadilan perkara ini terpidana melarikan diri dan berpindah-pindah tempat, dan kita melakukan pencarian terus. Alhamdulillah bisa kita temukan kediaman terpidana di daerah Sungai Bange, Padang. Kasus penadahan sepeda motor yang dilakukan terpidana telah diputus Pengadilan Negeri Padang dengan masa hukuman 18 bulan penjara. Tapi terdakwa tidak bersedia menjalaninya dan mengelabui petugas dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal. Robiha melaporkan dari Padang. Seorang ibu rumah tangga, Nur Hayati, yang berusia 50 tahun, bersama anaknya Hasnah, 17 tahun, dibunuh kerabatnya yang masih satu suku dan satu kaum. Pelaku bernama Daniel, warga Nagari Paukamba, Kecamatan Ansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, kedua korban dibunuh saat menanam padi di sawah yang digarapnya. Pelaku bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan melarang korban melanjutkan bercocok tanam. Namun karena tak digubris, pelaku akhirnya membacok korban dengan cangkul dan pisau. Akibatnya kedua korban tewas di tempat. Setelah itu, tersangka menyerahkan diri ke polisi. Kasus pembunuhan ini diduga disebabkan masalah perebutan warisan tanah ulayat.
untuk tersangka inisial D berniat ke area persawahan dengan membawa cangkul dan pisau. Dalam perjalanan nampak korban bersama anaknya, dan terjadilah cekcok di area persawahan itu, sehingga terjadilah pembunuhan. Kita hasil dari interogasi awal memang berawal dari sengketa lahan warisan lahan persawahan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan kedua korban, ibu dan anak, sudah dimakamkan di pemakaman kaumnya di Korong Pinang, Kenegarian Paukamba, Kecamatan Nansabaris. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.